Sebelum kita melakukan transaksi pembelian, sebaiknya kita membuat PO terlebih dahulu. Nah, seberapa penting sih PO ini dalam transaksi pembelian? Simak video berikut ini. Halo, saya Tiwi, saya dari The Consulting. Kali ini saya akan membawakan materi terkait seberapa penting sih PO dalam transaksi pembelian. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube The Consulting. Oke, apa sih itu PO? Jadi PO ini merupakan singkatan dari Purchase Order yang artinya pesanan pembelian. Jadi PO ini merupakan tahapan transaksi sebelum kita melakukan pembelian ke supplier. Jadi PO itu merupakan dokumen yang dibuat oleh pembeli atau dibuat oleh customer untuk menunjukkan barang-barang yang ingin mereka beli. Nah, PO ini juga bisa berguna sebagai kontrak antara penjual dan pembeli, sehingga ketika PO itu disetujui berarti kontrak mereka itu sudah berjalan untuk penjualan barang tersebut. Nah, perbedaan invoice dan PO yakni kalau invoice itu adalah dokumen yang dibuat dari penjual untuk dikirim ke pembeli, sedangkan PO itu adalah dokumen yang dibuat dari pembeli untuk dikirim ke penjual. Nah, selanjutnya apa sih isi dari PO tersebut? Jadi PO ini hampir sama seperti invoice. Di atasnya, di bagian atas atau di bagian kepala itu akan berisi tentang informasi dari perusahaan si pembuat atau perusahaan dari pembeli, seperti itu. Nah, sedangkan untuk isinya itu berisi nama barang, lalu jenis barangnya, kuantitas barangnya, harga yang disetujui atau harga yang diminta oleh pembeli, dan beberapa persyaratan untuk PO seperti diskon atau mungkin terminnya nanti ke depannya seperti apa. Oke, selanjutnya apa sih yang terjadi ketika PO ini sudah keluar dari si pembeli? Nah, ketika PO sudah keluar dari si pembeli, berarti penjual itu wajib untuk menentukan apakah akan menerima kontrak tersebut atau tidak. Ketika penjual sudah menerima kontrak, berarti penjual sudah menyetujui bahwa akan melakukan penjualan barang atas barang tersebut dan harga yang sudah disetujui antara pembeli dan penjual. Nah, bukti dari penjual ini sudah menyetujui, yakni penjual ini dapat mengirimkan invoice atau mengirimkan barang beserta surat jalannya, seperti itu. Mengapa sih kita harus menggunakan PO? Jadi meskipun PO ini terkesan rumit, yang seharusnya kita telepon pemasok untuk memesan apa, barang apa saja akan kita pesan, kita harus menuliskannya detail dengan tanda tangan dari kedua belah pihak. Sebenarnya PO ini juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penipuan dan juga untuk mengamankan harga yang kita sepakati. Jadi misalkan nih, ternyata ada kenaikan harga atau mungkin ada kenaikan harga sebesar 50%. Nah, bisa saja dari PO ini kita bisa mendapatkan harga yang masih kita pertahankan tadi. Entah itu karena memang kita adalah pelanggan tetap atau mungkin memang kita sudah ada perjanjian sebelumnya, seperti itu. Sebenarnya apa aja sih manfaat PO? Jadi manfaat PO ini ada 6. Yang pertama yakni berfungsi sebagai kontrak antara penjual dan pembeli. Jadi ketika pembeli memberikan PO kepada penjual, itu berarti secara tidak langsung pembeli ini sudah mengajukan kontrak atas barang tersebut. Nah, ketika penjual juga sudah menerima PO tersebut dan merasa menyetujui PO tersebut, berarti secara tidak langsung penjual itu sudah menyetujui kontrak yang sudah diberikan oleh pembeli tadi, seperti itu. Nah, yang kedua, PO ini memungkinkan untuk para penjual dan pembeli itu untuk melacak biaya operasionalnya. Salah satu contohnya adalah biaya ongkir. Nah, misalkan si pembeli ini mengajukan ingin membeli atas 6 barang. Nah, jadi penjual ini sudah bisa tahu biaya ongkir yang harus diterima oleh si pembeli ini berapa sih kira-kira dengan PO barang yang seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang ketiga ini dari sisi penjual. Jadi penjual ini bisa mengetahui seberapa banyak keuntungan yang dia dapat. Karena dia bisa mengetahui seberapa banyak biaya yang akan dia bebankan ke si pembeli. Jadi misalkan nih si pembeli mengajukan harga segini. Nah, dari harga segini nih sebenarnya si penjual ini dapat untung berapa sih, dan atas biaya-biaya yang sudah keluar itu juga masih untung berapa, seperti itu. Yang keempat, jadi dari sisi pembeli itu pembeli dapat melakukan pengoptimalan terhadap persediaan. Nah, pengoptimalannya ini seperti apa sih? Jadi pembeli itu bisa mengetahui pengiriman barang ini seberapa lama dari tanggal PO yang sudah
tulis oleh si pembeli tadi, sehingga pembeli ini bisa mengatur gudangnya kapan barang ini akan datang, sehingga barang ini nggak tercecer di luar gudangnya seperti itu. Nah, yang kelima, ini merupakan manfaat untuk penjual dan pembeli, ya ini dapat memungkinkan untuk perencanaan pengiriman. Jadi dari sisi penjual itu mereka bisa tahu kapan harus mengeluarkan barangnya, dan dari sisi pembeli bisa tahu juga kapan harus menerima barang lagi seperti itu. Jadi dari sisi pembeli harus tahu kapan nih mulai ngosongin gudang. Kalau dari sisi penjual, kapan nih bisa nambah barang lagi seperti itu. Nah, yang poin keenam atau yang terakhir, ya ini dari sisi pembeli itu bisa menggunakan PO ini untuk melakukan peminjaman lewat bank untuk aktivitas operasionalnya. Jadi semakin banyak PO yang dia dapat itu sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman ke bank. Jadi seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, kenapa sih sebuah perusahaan itu penting untuk membuat PO sebelum melakukan transaksi pembelian? Jadi sebenarnya PO ini berfungsi untuk men-tracing pembelian-pembelian yang sudah kita lakukan. Jadi ketika nanti perusahaan kita semakin besar, maka pembelian kita juga semakin kompleks. Nah, ketika pembelian kita semakin kompleks, maka kesalahan-kesalahan itu akan mulai sering muncul. Nah, kita bisa mengetahui kesalahan itu ada di diri kita atau ada di perusahaan kita, ataukah ada di perusahaan supplier. Nah, itu kita bisa mengetahuinya lewat PO. Apakah PO yang kita berikan itu sudah benar sesuai dengan apa yang kita butuhkan, dan apakah barang yang dikirimkan oleh supplier itu juga sudah sesuai dengan PO yang kita kirimkan ke supplier. Oke, sekian dari materi saya terkait apa sih pentingnya PO dalam transaksi pembelian. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda ingin mendapatkan fast respon atas pertanyaan tersebut, Anda bisa melakukan DM di Instagram kami, yaitu @theconsulting.id. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kami. See you!